Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu sahabat tani semuanya. Ya, semoga sehat-sehat saja. Saya doakan semoga cita-cita kita semuanya dapat tercapai dan pertanian kita semua dapat berhasil dengan baik. Kita bisa menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Amin. Jadi begini sahabat tani, penting dan tidaknya kita mengaktifasi FM4 itu terserah kita saja. Terserah kita, Anda mau aktifasi, Anda tidak mau aktifasi, ya terserah Anda. Tapi saya mau tanya seperti ini, kalau Anda dikasihkan uang 100.000 sama diberikan uang 1 juta, Anda pilih yang mana? Ya kalau saya pakai otak saya pilih dikasih yang 1 juta. Bila perlu tambah lagi yang 100.000 tadi, ya. Begitu pula dengan M4, kalau kita mau punya M4 yang jumlah secara kuantiti itu lebih banyak dan M4 yang kuantitinya hanya sedikit, ya tentu saya akan pilih yang lebih banyak, ya. Jadi seperti yang sahabat tani semua lihat di thumbnailnya, ya, bahwa di M4 itu kurang lebih ada sekitar 40 juta mikroba, baik itu Lactobacillus maupun Saccharomyces, itu udah akumulasi, ya. Nah, kemudian sahabat tani semuanya, sebenarnya dari 43 juta ini kita bisa kembangkan lagi menjadi lebih banyak, menjadi sampai pangkat 10. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di thumbnailnya, ya, bahwa di situ kalau kita aktifasi bisa menjadi 40 juta triliun. Nah, 40 juta triliun itu bukan pangkat 10, itu baru pangkat 3. Bayangkan, baru pangkat 3 saja sudah 43 juta triliun mikrobanya. Apalagi pangkat 10. Apa itu? Kita menyebutnya dengan apa? Tidak ada sebutan untuk itu. Hanya ada sebutan dengan pangkat saja. Tidak ada bilangan sampai pangkat 10 itu penyebutannya itu tidak ada. Kalau pangkat 3 masih ada karena 1 juta kurang lebih 43 juta triliun mikrobanya. Kalau kita tidak aktifasi dan tidak kita kembangbiakan, maka itu hanya ada 43 juta. Nah, ini sahabat pilih yang mana? Jadi ini dia mengatakan bahwa mengaktifasi M4 bualan omong kosong dan hanya dongeng itu, bahkan dia mengatakan baik channel besar, channel kecil yang bilang M4 harus diaktifasi, tulis di situ bahwa mereka tidak tahu apa-apa, belajar lagi. Waduh, ini kan seperti ada merendahkan orang lain. Selain merendahkan, juga membodohi orang. Menurut saya, kalau menurut sahabat tadi semua nggak tahu bagaimana. Itu membodohi orang karena apa? Ini sama sekali tidak mendidik dan tidak efektif, ya. Nah, ini sekarang kita punya bioaktivator, misalnya M4, ya, karena kita bahas ini M4. Ada 43 juta mikroba di sana. Kalau kita kembangbiakan dalam 3 hari saja, 3 hari, kurang lebih 3 hari, bahkan 1 hari pun tidak sudah bisa, ya. Tergantung bagaimana cara kita membuatnya dan bagaimana mikroba itu bisa berkembang dengan baik, ya. Tergantung, kan faktor penyebabnya banyak. Kalau kita menggunakan air, medianya air, ya tergantung airnya juga itu bisa mempengaruhi, ya. Yang jelas bisa kita kembangbiakan. Kalau kita kembangbiakan selama 4 hari, 3 hari, 4 hari, itu sudah bisa menjadi sampai pangkat 10. Kenapa tidak gitu? Wong kita beli hanya 43 juta mikrobanya, bakterinya. Sementara kalau kita kembangbiakan bisa menjadi 43 juta triliun mikrobanya. Nah, ini milih yang mana? Ini yang domo ini sebenarnya siapa, ya? Jadi saya jadi bertanya lagi, sebenarnya tujuan Anda itu apa? Mau membodohi, mau bikin petani kita bertani dengan harga yang mahal, atau mau mendidik? Kalau mendidik kan tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan ke sahabat tani semuanya supaya cerdas-cerdas, supaya kritis terhadap diri sendiri juga, ya. Bagaimana menerima ilmu dari orang lain. Nah, begini sahabat tani. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan sampaikan sedikit saja gambaran caranya bagaimana kita mengaktifasi bakteri ini sehingga dia bisa berkembang biak menjadi sampai pangkat 10, ya.
Ilustrasinya tadi sudah sampaikan, kalau pangkat 3 saja dari 43 juta bakteri itu menjadi 43 juta triliun bakteri. Itu pangkat 3. Padahal kita bisa up sampai pangkat 10, ya. Kita bisa up sampai pangkat 10. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti biasa, bagaimana kita mengaktifasi mikroba, ya. Saya langsung ajarkan saja, dibuat sahabat tani semuanya. Jadi siapkan ini untuk caranya mengembangbiakan dan mengaktifasi mikroba ini. Siapkan 20 liter air, ya, di ember begitu. Kemudian siapkan juga gula merah 100 gram ataupun gula pasir ataupun molase. Kemudian tambahkan lagi di situ 250 gram kentang yang sudah kita rebus matang sampai lembek, kemudian di blender halus. Masukkan di situ semuanya. Sisakan ruang udara kurang lebih 10%, ya. Jangan dibikin penuh semuanya, ya. Tapi di situ sisakan udara sekitar 10%. Kemudian ditutup rapat, ya. Tutup rapat bisa pakai, kalau pakai aerator juga boleh, tapi saya tidak sarankan karena tidak semua orang bisa bikin aerator, ya. Kita bikin yang mudah-mudah saja. Tutup saja menggunakan kantong plastik wadahnya itu, kemudian melilitkan dengan karet. Karet jangan terlalu kencang. Tujuannya adalah agar tidak ada udara yang bisa masuk, tapi ketika proses pembiakan perkembangan mikroba ini terjadi, di situ akan keluar gas. Nah, gas ini bisa keluar dengan sendirinya dari tutup tadi yang kita gunakan menggunakan karet dan kantong plastik tadi. Nah, ini. Jadi tidak usah repot-repot menggunakan aerator, cukup saja menggunakan karet tadi, ya, untuk penutupnya dan juga kantong plastik. Nah, ini saya sampaikan kepada sahabat tadi semuanya, caranya seperti itu. Bagaimana kita menjadikan mikroba 43 juta menjadi 43 juta triliun mikrobanya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sampaikan sahabat tani, kalau sahabat tani mau tidak repot, ya silakan saja, nggak usah diaktifasi, langsung saja siram ke lapangan. Tapi kalau sahabat tani mau yang lebih banyak, ya, daripada saya beli 10 botol, 20 sampai 100 botol, mending saya beli 1 botol saja. Nah, saya kembangbiakan, toh juga menunggu hanya 3 hari atau 4 hari, tergantung kondisinya. Jadi sahabat tani bisa lihat begini, kalau di situ medianya, airnya tadi sudah mengeluarkan buih-buih, nah di situ udah menandakan sudah mulai aktif, mikrobanya sudah aktif, sangat aktif. Jangan sampai tunggu buih-buih itu hilang, ya. Karena kalau sudah keluar buih itu sudah sangat aktif, dan itu segera diaplikasikan ke lapangan. Nah, ini perbandingannya bisa 1:100, ya, dia 1:100. Artinya kalau 20 liter berarti kita tinggal kalikan untuk pencampurannya, kita larutkan dengan air 100 kali dari 20 liter tadi. Kalau lebih bagus lagi, ya 10 kalinya saja, artinya 200 liter, ya. Tapi kalau 2000 liter pun nggak masalah. Nah, ini toh kalau mau dikembangbiakan lagi kan gampang, ya, caranya seperti tadi. Jadi ini semoga ini mencerahkan kepada sahabat tani semuanya. Jangan mau begini sahabat tadi, karena mengatakan bahwa orang yang mengaktifasi mikroba M4 itu mereka tidak tahu apa-apa. Ini kan lucu sekali. Kok bisa seorang aktivis pertanian mengatakan hal itu, ya? Ini kan tidak baik untuk proses pendidikan atau pencerahan kepada sahabat tani, terutama petani di seluruh Nusantara ini, ya. Ingat bahwa kita ini sedang memberikan ilmu kepada orang lain. Jangan sampai yang kita berikan itu justru menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu itu menjebak orang lain, begini. Karena begini sahabat tani, kadang masyarakat awam itu melihat bagaimana orang cara menyampaikan, ya. Kadang mereka mudah terhipnotis dengan orang lain menyampaikan sesuatu karena cara penyampaiannya yang begitu bagus, menggebu-gebu,
meyakinkan, menghipnotis, sehingga ilmu itu orang telan mentah-mentah. Dan ini menjadi sangat berbahaya sekali. Ini saya terus terang aja, saya tuh merasa khawatir dengan keadaan petani Indonesia kalau ada yang seperti ini. Nah ini, jadi menurut saya sahabat tani semuanya bisa praktekkan ini, bisa mempraktikkan ini. Dan satu lagi saya sampaikan, jadi begini sahabat tani, kita ambil gambaran gampangnya saja deh. Kalau tadi mikrobanya sudah kita kembangkan pangkat 3 misalkan, dari 43 juta menjadi 43 juta triliun, maka anggap saja misalkan ada 10, ini saya bikin gampang saja, itu 10 juta kita bikin yang tidak ada pecahannya, 10 juta kita kembangkan menjadi 10 juta triliun. Nah ini kalau kita tanami cabai misalkan ya, cabai, di mana cabai misalkan ada 3.000 pohon, kita tanam cabai, kan di tanah itu kan kalau satu genggam tanah itu kurang lebih ada 1 sampai 2 miliar mikroba yang di sana. Jadi kalau sekitar batang itu kira-kira mungkin ada 6 genggam tangan kita, maka di situ ada sekitar 2 miliar kali 6, 12 miliar mikroba di sana, baik mikroba patogen maupun mikroba laptogen sudah bercampur di sana, mikroba baik maupun mikroba yang tidak baik. Nah begini, kalau kita punya M4 yang sudah kita kembangkan menjadi 10 juta triliun dan kita bagi 3.000 pohon cabai, maka satu pohon cabai itu kita sudah akan memasukkan mikroba kurang lebih 333 triliun bakteri, mikroba baik mikroba jamur maupun bakteri, yang mana ini semua adalah mikroba baik. Bayangkan kalau ada tentara itu hanya 12 miliar bertarung dengan 333 triliun, jelas yang menang kan 333 triliun. Laktogen sebanyak 333 triliun itu tentu akan memenangkan peperangan itu. Artinya kalau patogen itu kalah, maka yang menang adalah laktogen. Kalau laktogen itu menang, maka tanah akan terpulihkan, tanaman menjadi subur, kita bisa hemat pupuk bisa sampai 80 sampai 50% ya, 50 sampai 80% bahkan, karena di tanah itu sejatinya sudah terdapat nutrisi buat tanaman, hanya saja itu belum teruraikan ya, sehingga tidak bisa diserap secara langsung karena belum teruraikan oleh mikroba tanah. Nah, ini makanya jangan heran kalau tanah yang tidak pernah diberikan diolah dengan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan mikroba, maka tentu akan subur terus menerus ya, seperti yang terjadi oleh petani-petani nenek moyang kita, leluhur kita dulu, sehingga tanah itu menjadi subur terus menerus walaupun mereka tanpa pemberian pupuk kimia. Karena apa? Karena mikrobanya terus menerus bekerja 24 jam membuat nutrisi dan kemudian menyuplainya kepada tanaman, seperti nitrobakter salah satunya, yaitu bakteri yang menyerap udara dari nitrogen dari udara dari tanah kemudian disuplai kepada tanaman ya, dan juga bakteri penambat pelarut fosfat, penambat nitrogen dan lain-lainnya. Nah ini semoga video saya ini tercerahkan buat sahabat tani semuanya, barokah, dan ini akan menjadi perkembangan yang baik buat petani Indonesia sehingga kita bertani tidak banyak mengeluarkan biaya tapi itu menjadi efektif. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.